Obidna yang mulai mencium aroma kedekatan antara Yunabi dan Park-jeon memberi peringatan bahwa Park-jeon adalah pria yang penuh tipu daya. Ia ramah terhadap semua wanita. Ia sama sekali tidak tertarik berpacaran dan hanya bermain-main dengan wanita yang menyukainya. Obidna lalu menyuruh Yunabi untuk melupakannya. Tetapi Yunabi mengatakan bahwa mereka hanyalah berteman. Perkataan Bitna itu mulai meresahkan Yunabi. Ia jadi sering menduga-duga, terutama saat Jeon berada di dekatnya. Suatu malam, Jeon mengajak Yunabi ke sebuah klub malam. Lagi-lagi Yunabi takluk akan rayuan Jeon. Di sana mereka menari bersama dan beberapa kali hampir berciuman. Sayangnya, Yunabi yang tak tahan dengan suara bising memilih untuk keluar. Di luar, ia melihat Jeon sedang berbicara dengan seorang wanita. Tanpa sengaja, Yunabi melihat sebuah gambar kupu-kupu di tangan wanita itu. Gambar itu sama persis dengan yang digambar Jeon di tangan Yunabi saat pertemuan pertama. Saat meminta penjelasan, Jeon mengatakan bahwa gambar itu dibuat oleh wanita itu sendiri untuk menarik perhatiannya. Tetapi Yunabi semakin ragu dan mulai gelisah. Atas kejadian itu, Yunabi kesal dan memilih untuk pulang sendiri dengan menggunakan bus. Di suatu kelas, Jeon datang menghampiri Yunabi. Karena masih mengingat kejadian semalam, Yunabi berusaha untuk menghindar. Tetapi Jeon nampaknya lebih giat untuk kembali merayu Yunabi. Lagi-lagi, Yunabi luluh dengan mengiyakan ajakan Jeon untuk makan siang dengannya. Di saat sedang tertidur, Jeon datang ke rumah Yunabi. Ia datang mencium Yunabi sehingga membuat mereka melakukan adegan erotis. Yunabi seakan terhanyut akan semua rayuan Jeon. Mereka lalu menghabiskan waktu bersama. Yunabi yang mendapat giliran presentasi sedang berada satu kelas dengan Jeon. Saat itu, Yunabi tiba-tiba diserang menstruasi dan sedang berusaha menghubungi Obidna untuk membawakannya pembalut. Bitna yang asyik berada main game di warnet tidak mendengar pesan dari Yunabi itu. Akhirnya, celana Bitna mulai bocor dan ia berlari. Jeon mengejarnya dan mulai mengetahui apa yang terjadi pada Yunabi. Jeon lalu meminjamkan jaketnya untuk menutupi bagian celana Yunabi. Suatu malam, mereka kembali berkumpul dengan para juniornya. Tentu saja, Yunabi dan Jeon ikut bergabung. Yeon-sol yang seorang mahasiswi berprestasi juga berhasil dibujuk untuk ikut. Mereka bermain seperti biasanya. Namun ada seseorang yang kerap mengganggu Yunabi. Ia adalah orang yang kecewa yang tidak berhasil mendapatkan hati Yunabi. Gara-gara hal itu, membuat suasana jadi tidak asyik lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan minum di rumah Yunabi. Di rumah Yunabi, mereka melanjutkan minum dan bermain game. Mereka bersenang-senang, bercanda dengan suara keras, sehingga tetangga Yunabi datang dan memberi mereka peringatan. Ketika mereka semua keluar untuk merokok, Obidna yang mulai tersadar bahwa Jeon tak ada di dalam dan juga tak di luar bersama mereka. Yunji, salah satu teman mereka, juga tak terlihat. Lalu Yunabi tanpa sengaja memergoki keduanya sedang berciuman di pojok rumahnya.
Jeon yang mulai mengetahuinya berusaha merayu Yunabi, tetapi ia tampak sangat kesal dan berusaha menghindar. Sekali lagi, dengan segala macam rayuan dan gombalan, akhirnya Yunabi kembali luluh. Episode 2 diakhiri dengan adegan mereka berciuman di depan rumah Yunabi.